Meskipun dunia bisnis, dunia jual beli gitu udah sangat canggih nih Jis, dengan cara jualan online gitu ya. Tapi tetap cara jualan konvensional itu banyak digemari di Indonesia. Nggak bisa lepas lah kalau soal itu. Masih dipakai lah. Masih dipakai. Jadi offline ini tidak ditinggalkan, tapi ditambah dengan online gitu. Jadi prinsipnya bukan yang offline-nya dihapus, diganti online, tapi jadi dua-duanya gitu. Iya. Nah, kalau soal cara jualannya, trik-trik soal jualan offline nih. Ada beberapa tipe jualan offline ya. Oke. Dan ini dipakai oleh brand-brand besar juga gitu. Oke, sama brand besar ya, dipakai juga ya. Karena kebanyakan UMKM itu berpikirnya jualan offline itu jadul gitu. Dan itu hanya untuk UMKM, bukan untuk yang perusahaan besar gitu. Padahal kenyataannya perusahaan besar itu offline, hampir semua offline. Banyak ya? Iya. Oke. Sebenarnya ya bukan UMKM atau perusahaan besar, itu memang cara yang biasa pebisnis banyak lakukan gitu ya? Iya, bener. Umum gitu ya? Umumnya seperti itu gitu. Oke. Dan UMKM ini atau pebisnis yang pemula ya, merasa di mindsetnya itu, wah kok jualan gini sih, turun terjun langsung ke lapangan gitu maksudnya. Padahal kan saya bosnya kan gitu. Itu tuh mindset yang menghalangi gitu. Seolah bisnis itu harus langsung besar mungkin gitu ya? Ya, harus langsung besar, harus langsung nyaman. Oke. Nah, apalagi di jualan offline nih, itu lumayan rintangannya ada di tenaga dan kerajinan kita gitu. Tantangannya di situ. Oke. Nah, yang pertama jualan offline adalah kita buka lapak. Oke, buka lapak nih ya. Ya, kalau misalkan teman punya modal bisa sewa toko, atau bisa kalau punya toko ya beli tokonya gitu ya. Ya sebenarnya kalau yang buka lapak ini kita sering banget ya lihat orang di pinggir jalan, di depan Alfamart misalkan, di pinggir ruko-ruko gitu ya. Benar. Itu termasuk buka lapak juga. Jadi ya? intinya kita punya suatu tempat dan jualannya di situ terus. Gitu. Jadi nggak harus bentuknya bangunan ruko, tapi juga bisa bentuk booth atau semacam meja, tapi di branding kayak gitu. Iya. Mungkin generasi kita nih kalau kayak jualan gitu malu mungkin Jis. Nah itu memang tantangannya di situ. Padahal kalau aku sih ada adik kelas temennya istri ini Widya, dia tuh jualan baju di pinggir jalan, baju untuk anak-anak kecil, baju tidur kayak gitu. Pada waktu itu di Cicalengka di Bandung. Pinggir jalan itu, di jalan Cicalengka. Sekarang udah gede banget. Udah gede banget. Punya karyawan banyak, terus merambah ke jualan online juga. Waktu di Shopee itu kejualan ribuan per hari gitu. Wah. Bener. Nah itu dia dimulai dengan buka lapak tuh. Bener. Jadi sebenarnya nggak harus malu ya? Nggak harus malu. Dan kalaupun kita malu nih, malu dan malas misalkan, teman-teman tenang aja, karena itu hanya di awal. Di awal. Bener. Jadi pertama kan kita buka lapak, atau jaga toko atau jaga booth lah. Seiring berjalannya waktu, nanti kan bisnisnya rame nih. Wah rame nih di tempat ini. Bisa tuh. Keuntungannya dibagi dua, satu buat karyawan, satu buat kita. Gitu. Kalau misalkan keuntungan ada 3 juta lah, 3 juta misalkan, bisa tuh dibagi dua, 1,5 juta buat karyawan, 1,5 juta buat kita. Iya benar. Kita bisa buka lapak lagi di tempat lain gitu ya. Iya, buka lagi di tempat lain gitu. Kita kan jadi nggak nungguin yang ini. Benar. Atau yang mungkin lebih pertumbuhannya pengen cepet nih, jadi si ownernya ngambil untungnya dikit aja. Misal omset 2 juta aja, buat gaji ke karyawan 1,5 juta misalkan. Untuk kitanya 500.000 aja, nggak masalah gitu. 500.000 kan cuma dari satu cabang. Tapi kalau misalkan kita buka lagi di tempat lain, buka lagi, itu jadi besar, jadi banyak. Dia lebih ke kuantitas lapak-lapaknya yang banyak ya. Meskipun dia keuntungannya dikit ya. Benar. Semakin banyak lapak, semakin banyak keuntungan. Walaupun royalti dari tiap lapaknya itu dikit. Itu jadi pertama kita jangan terpaku pada malas, malu. Itu kan nanti kan sama karyawan. Benar. Kalau udah punya udah progresnya udah ada, untungnya udah ada, terus kita buka lapak lagi gitu ya. Punya lapak cabang lah misalnya gitu ya. Itu mah udah jadi bos ini misalnya gitu ya. Bener.
jadi ini sendiri nanti. Benar. Orang juga nyebutnya jadi, oh itu mah bos, misalkan tadi temen, oh itu mah bos baju anak, misalnya gitu ya. Benar. Kita juga pernah mewawancarai itu tuh yang Z jualan kaos polos. Iya. Awalnya dia pakai di lapak tuh. Iya, di alun-alun Karawang ya. Iya, di pinggir jalan, jualan. Akhirnya dia sekarang buat toko kan gitu. Benar. Jadi jangan berpikir bahwa kita buka lapak panas-panasan itu akan selamanya seperti itu, tidak ya. Benar. Nah, itu yang pertama, buka lapak. Yang kedua, titip jual. Oke. Titip jual. Ini nggak capek nungguin, cuman capek keliling-keliling nih. Ya. Jadi kita misalkan jualan baju, kita bawa bajunya, misalkan ada 2 lusin, mampir ke toko A, boleh nggak saya nitip jual baju ini? Benar. Gitu. Jadi sistemnya kalau pengen diterima oleh toko, dititip. Jadi titip barang yang laku nanti dibayar, dibeli ya sama si tokonya. Kalau yang nggak laku ya dia nggak usah bayar gitu. Benar. Soalnya kalau kita maksa ke tokonya buat langsung beli selosin, ya toko juga ini belum tentu brandnya nih laku nih gitu kan. Benar. Gitu. Kalau kita titipin dulu, kalau ada yang laku baru nih si toko itu kan ya yang beli kan ada, berarti ada uangnya nih. Ada uangnya. Kita ambil gitu ya. Ya, selisihnya buat si tokonya gitu, benar. Dan si toko pun memang mencari produk. Perlu teman-teman tahu ya, toko itu mencari produk untuk mereka jual sebenarnya. Apalagi yang untungnya gede. Benar. Cuman itu toko-toko itu kesulitan di pembelian awal. Nah makanya kalau kita titip jual tanpa modal, kemungkinan besar mau toko itu. Walaupun ada mungkin yang nolak karena mungkin udah penuh atau mungkin bukan segmennya, bisa jadi nolak. Tapi ya nggak apa-apa, coba lagi. Pasti ada yang mau lah. Benar. Pasti selalu aja ada toko yang segmennya itu sesuai dengan produk kita nih ya. Iya. Kayak gitu. Nggak berlaku buat pakaian tapi buat semuanya ya. Misal makanan, roti, mau minuman, tapi minuman ribetnya di ini kulkasnya tuh. Benar. Harus nyari tempat yang ada kulkasnya. Iya, kalau kayak warung-warung Kuningan memang suka ada showcase tuh. Ya, showcase ya, dari Coca-Cola ya biasanya. Nah, kalau minuman ribetnya di situ, tapi kalau makanan kering yang lain itu aman lah. Benar. Nah, itu di titip jual. Nah, tenaga yang harus kita keluarkan adalah kita keliling kecil keliling gitu ya. Nah, brand-brand besar juga kayak sama ya kayak gitu. Sama Sari Roti, bahkan rokok titip jual. Benar. Siapa lagi? Brand-brand kayak Citato, Ciki-Cikian. Iya. Malah itu Ciki-Cikian malah harus beli dulu malah. Iya. Nggak titip jual, jadi lebih dirugikan si toko ya. Si toko. Brand-brand besar juga titip jual sama. Gitu. Banyak banget deh kayak kalau brand-brand UMKM itu biasanya yang titip jual tuh kayak kerupuk kayak gitu. Kerupuk pedas itu biasanya titip jual ya. Titip jual itu. Donat kayak gitu. Banyak lah titip jual kalau produk-produk UMKM, dan itu pun perusahaan besar banyak kayak juga Yakult tuh suka ada. Yakult ada, terus banyak sih, hampir semua sih. Bener. Nah itu cara yang kedua ya. Nah cara yang ketiga adalah keliling. Jualan keliling tapi ke konsumen. Kalau tadi kan kelilingnya ke titip-titipan. Ya. Ini kelilingnya langsung ke konsumennya. Ke konsumen, benar. Nah ini agak repot karena kita kelilingnya nggak pasti ya, jualan keliling gitu. Tapi ingat, jualan keliling pun nanti kalau udah maju sama karyawan aja gitu. Kalau ada di saya itu yang tukang keliling banyak. Salah satunya itu ada dia brand roti yang selalu gini, roti anget. 2000-an gitu. Dia pakai motor tuh keliling selama jam-jam jam 5 sampai jam 6 tuh. Iya. Lokal. Ada di sini juga di dekat studio nih lokal yang kalau di sini namanya Bestari. Oh, Bestari, roti Bestari gitu. Sama dia juga keliling pakai motor, pakai MP3 lah gitu ya. Kayak gitu. Biasanya kan kadang memang roti suka ada yang titip jual, tapi kalau dia pakai cara yang keliling ya. Ya. Oke. Nah, jangankan itu, tapi brand besar juga Yakult keliling tuh. Yakult juga keliling. Iya, selain Yakult titip jual, dia juga banyak banget yang ibu-ibu ya. Ya. Kita sering nemu tuh ke kampung-kampung, ke perumahan-perumahan, ibu-ibu jualan itu Yakult. Terus Sari Roti juga. Terus yang baru-baru nih, sekarang kopi. Brand kopi sekarang. Cuman
belum memasyarakat lah, belum umum lah. Kayak Janji Jiwa bikin versi keliling. Terus boba-bobaan itu bikin versi kelilingnya. Benar. Terus keliling itu yang udah terkenal tuh ini tahu bulat. Tahu bulat ya, versi UMKM ya. Yeah. Yang tidak di branding ya. Iya. Tapi tetap aja teknik ini banyak banget dilakukan gitu ya. Dilakukan oleh semua pebisnis. Karena kita banyak contohnya ya, berarti memang dilakukan gitu benar. ya. Dan itu tadi, nanti kalau udah gede, misalkan megang area kecamatan A misalkan. Wah, omsetnya kayak tadi sama kayak yang yang Bukalapak. Omsetnya misalkan 3 juta, profitnya ya udah 1,5-nya buat karyawan misalkan. Benar, buat kita benar, gitu. benar. Emang ada bang yang mau keliling-keliling? Ya ada, itu aja masih ada ya. Banyak, artinya menguntungkan. Bener. Ya tahu bulat ya contoh yang paling terkenal gitu ya. Ya. Yang umum banget ya, sering kita lihat setiap berapa jam sekali nih di sini juga sering lewat ya, tahu bulat gitu. Area sini nih kita pegang misalkan kita punya 5 apa namanya? 5 keliling. 5 keliling. Area di sini kecamatan 1, kecamatan 2, kecamatan 3 misalnya gitu ya. Ya. Ya artinya itu sangat worth it untuk dilakukan gitu. Benar. Memang si marketnya kalau nyari karyawannya bukan yang formal yang S1 gitu, jangan. Karena bukan di marketnya itu. Tapi cari orang yang misalkan ya biasanya sih dari kampung. Terus ada juga yang misalkan pedagang yang pengen kerja aja misalkan. Mana pada mau kok gitu. Walaupun misalkan gajinya di bawah UMR karena masih UMKM, ya nggak apa-apa gitu. Bener kayak setengah UMR kayak 2 juta gajinya kayak gitu. Masih banyak kok yang apa namanya bersedia gitu ya. Banyak, kayak ini pun banyak bakso keliling. Ketika ngobrol, oh ini bukan punya saya mas, kadang gitu. Iya benar. Terus ada lagi ikan, ada lagi bosnya gitu. Itu. Nah, benar. Itu yang ketiga keliling ya. Yang terakhir ada lagi. Oke, apa nih? Itu merekrut reseller. Merekrut reseller, oke. Ya. Kalau reseller ini dia formatnya bebas, gimana resellernya jualannya. Kalau tadi kan kita misalkan titip jual di warung-warung misalkan. Otomatis kan warung juga resellernya produk kita dong. Secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung. Tapi kan dia formatnya warung gitu. Nah, kalau ini gimana resellernya gitu. Iya, mungkin biasanya Jis kalau reseller itu dia daftar ke kita kan. Ya. Dan mungkin karena brand kitanya udah mulai naik nih. Benar. Kalau reseller ya. Benar. Kalau yang tadi kan titip jual misalkan kita karena belum terkenal. Brandnya belum terkenal ataupun kayak apa namanya tadi ketika ngelapak terus buka lagi belum terkenal itu mungkin gitu ya. Oke. Nah, kalau ini reseller gitu. Jadi kita rekrut reseller, nanti si resellernya akan jualan. Nah, cara jualan resellernya ini bisa bebas, misalnya sama resellernya dijual online, sama resellernya misalkan dijual di pabrik-pabrik gitu. Bisa juga gitu. Iya, ya tergantung kemampuan si resellernya lah ya cara menjualnya ya. Benar. Dia kuatnya di online kah, apa kuatnya di offline kah, ya terserah mereka gitu ya. Ya, nah biasanya contoh misalkan yang saya lihat ya kasusnya itu misalkan jualan roti misalkan. Nah kita rekrut nih orang misalkan dari PT Honda misalkan. Nanti si reseller ini misalkan suka broadcast tuh ke teman-temannya. Ada yang mau nitip ini enggak gitu. Iya. Nanti dibawain misalkan kayak gitu. Jadi memang si reseller ini zonanya lebih spesifik lagi lah. Iya itu salah satu tekniknya dia sih. Tekniknya si reseller ya. Iya, kita bisa tembus ke karyawan pabrik mana misalkan. Itu dengan bantuan reseller. Bahkan ini ada cerita menarik yang di videonya Pecah Telur yang si Christina Lee. Nah, ya, Christina Lee. Christina Lee itu kan dia cukup terkenal ya soal apa namanya edukasi soal dunia bisnis ya. Tapi ketika beberapa bulan ini, kok dia kemana ya? Nggak pernah edukasi, nggak pernah muncul di video. Ya. Taunya sedang ini ya, lagi down ya. Ya, kalau dari video itu dia bisnisnya memang down. Nah, tiba-tiba dari reseller datang gitu. Dan malah naik lagi gara-gara reseller ini. Resellernya ya? Iya. Bahkan si Christina Lee sendiri itu bingung ya, kok dia bisa laku sebegitunya gitu ya? Iya, nah itu kemampuan reseller itu kadang di luar kemampuan si produsennya. Yeah. Jadi
dia bisa menjual lebih banyak dari produsennya langsung gitu. Nah itu baru satu reseller, kalau misalnya banyak kan lebih oke lagi. Tapi mungkin syaratnya ya brandnya agak terkenal lah ya. Kayak si Kristinali kan cukup punya nama dia sehingga orang tuh, Mbak saya pengen jadi resellernya dong, kayak gitu ya. Ya, secara personal branding Kristinalinya ya. Gitu. Cuma cara melihat siapa nih reseller yang bagus nih gitu. Nah itu tuh? Emang susah. Oh susah. Kira-kira ada tekniknya. Oke. Saya dulu pernah seminar tuh sama Maichi. Saya nanya tuh di seminar itu gimana caranya punya reseller. Maichi kan dulu pakai reseller ya. Di berbagai kota ada resellernya gitu. Dia nggak pakai toko. Jadi kalau mau beli Maichi jadi gini, misalkan brandnya sendiri udah terkenal, konsumen kesulitan untuk membeli yang di luar kota nih. Iya, terkenalnya kan di Bandung tuh. Iya, terkenalnya di Bandung. Yang mau beli, misalkan orang Jogja yang mau beli, silahkan hubungi orang ini, gitu. Iya. Orang Surabaya yang mau beli, silahkan hubungi orang ini, gitu. Iya. Jadi tiap kota tuh ada sekitar ya 5 resellernya, gitu ya. Nah, dalam waktu seminar nih, saya nanya nih, cara menemukan reseller yang bisa menjual banyak gimana? Dia bilang nggak ada caranya. Nggak ada caranya, katanya. Kalau misalkan gagal, reseller satu, rekrut lagi. Berarti caranya adalah terus melakukan rekrutmen sampai ketemu yang pas sebetulnya. Bener. Gitu ya. Nggak ada caranya, dia bilang gitu. Ya kadang reseller juga jadi reseller, ternyata dia melempem penjualannya. Benar. Nanti mundur sendiri. Gitu ya. Udahan aja gitu. Terus ya kita cari lagi reseller baru. Benar. Oke. Nah, reseller ini ada yang, kalau dulu Maichi resellernya dibatasin. Misalkan per kota tadi cuma sekitar 5. Kalau mau ada yang join lagi nggak bisa. Kalau yang 5 ini masih aktif. Iya. Ada tuh yang sistem gitu. Ada juga yang tidak dibatasin, sebanyak-banyaknya ada. Ya, itu terserah teman-teman lah ngekliknya gimana gitu. Oke. Nah, itu untuk reseller ya. Reseller. Iya, itu jualan offline. Jadi ada 5 tuh. Yang pertama tadi Bukalapak, titip jual, jualan keliling, dan reseller. 4 mungkin. Ya, 4. Nah itu ya teman-teman ya, itu apa namanya jualan offline tuh banyak ya caranya ya. Banyak caranya. Dan semuanya itu juga banyak dilakukan oleh brand-brand besar gitu. Jangan sampai kita mindsetnya itu ngapain nih Bukalapak di situ panas, capek misalkan kayak gitu ya. Padahal kita baru merintis gitu. Ya itu sesuatu konsekuensi logis dan itu bisa bertahap gitu ya. Yang awalnya mungkin kita 6 bulan pertama kita buka lapak di situ. Setelah 6 bulan mungkin bisnisnya berkembang, kita bisa rekrut karyawan. Benar. Kayak gitu ya. Jadi kita nggak harus selalu menjaga di situ. Benar. Kayak gitu. Dan sama dengan kayak yang lainnya titip jual, kemudian tadinya titip jual nantinya kita bisa berkembang jadi punya toko sendiri gitu ya. Benar. Kemudian tadi apa lagi? Keliling, yang tadinya kita keliling sendirian, terus jadi banyak kan orangnya, yang kelilingnya jadi punya karyawan banyak. Benar. Gitu ya. Terus yang terakhir barusan yang reseller gitu ya, meskipun kita belum menemukan yang tepat, ya mungkin ada yang mundur, tapi kita terus melakukan rekrutmen reseller dan menemukan yang tepat gitu ya. Benar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan nih ya branding teman-teman belum tepat logonya, desain kemasannya gimana Jis? Bisa menghubungi Kebun Desain karena jualan offline juga butuh branding. Ya, sari roti keliling ini. Itu gerobaknya kan didesain. Benar. Ya kan? Benar. Sepedanya tuh didesain gitu. Kemasannya bungkusnya tetap pakai desain, pakai logo gitu. Nah, buat teman-teman yang mau nge-branding di bisnisnya bisa hubungi Kebun Desain. Selain desain juga kita melayani jasa daftar merek, jasa bikin PT perorangan, bikin NIB, itu bisa juga. Langsung hubungi ke nomor WA yang ada di bawah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.